Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul hibba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis barakah, majelis yang penuh rahmat, majelis yang insyaallah turun sakinah ketenangan dan Allah banggakan di tengah majelis malaikatnya insyaallah. Dan ikhwas yang dirahmati oleh Allah taala, apa yang berkembang di tengah masyarakat saat ini daripada banyaknya berita daripada kaum muslimin yang terzalimi, berita terbaru bagaimana yang terjadi di Bitung, reaksi terhadap reaksi pendukung penjajah terhadap Muslim Palestina merupakan satu hal peristiwa yang sudah banyak Al-Quran ceritakan kepada kita, yang supaya kita dapat mengambil pelajaran penting di dalamnya, sebuah pelajaran mahal yang itu hanya bisa diambil kesimpulan bagi orang-orang beriman, bagi orang yang Allah tunjuki atasnya nur, hidayah, kemudian ketenangan, kemudian keyakinan, kemudian penerang untuk mencapai tujuan sebagaimana yang Allah gariskan, dan supaya menghilangkan keraguan kita terhadap datangnya bala bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita belajar bagaimana sesungguhnya ya, para pendukung Zionis Yahudi itu ya, ketika Allah tegaskan dalam Al-Quran, mereka hanya orang-orang yang sebenarnya memiliki banyak motif dan kenapa mereka mendukung Zionis. Dan ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita ya, di Quran surah Ali Imran di ayat ke-118, bagaimana Allah Ta'ala itu mengajarkan kepada orang-orang beriman ya, kepada orang-orang yang memiliki hidayah ya, di dalam hatinya yang Allah berikan, supaya yakin bahwasannya seperti itu sikap daripada orang-orang yang mendukung Zionis penjajah. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Ya, masyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman ya, tanda kutip, teman apa? Teman kepercayaan dari orang-orang yang di luar kalangan agamamu, yaitu orang-orang yang mendukung Zionis penjajah ya. Kata Allah Ta'ala, la ya'lunakum khabala ya, mereka tidak henti-hentinya mendatangkan mudarat bagi engkau, yaitu banyak sekali mudarat, narasi, kemudian syubhat yang membuat engkau ragu untuk melakukan jihad dengan kemampuanmu, baik jihad dengan fisik, jihad dengan harta, jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan, jihad dengan keinginan, jihad dengan azimah, dan seterusnya gitu. Waddu ma'anittum, mereka menginginkan supaya narasi mereka menyusahkan diri engkau gitu. Jadi kekuatan mereka itu keinginannya untuk bikin kita terpecah, bikin kita susah gitu. Terus kata Allah Ta'ala, qad badatil baghdha'u min afwahihim ya, qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, yaitu dari narasi mereka, video mereka, kemudian dari konten-konten mereka ya. Untuk apa? Wa ma tukhfi sudurum akbar, yang mereka ucapkan dengan mulut tadi gitu ya, dengan kebencian terhadap perjuangan Muslim Palestina ya, dukungan terhadap Zionis Yahudi, kemudian membenci boykot, membenci perjuangan kaum muslimin di media sosial, membenci donasi dan seterusnya. Wa ma tukhfi sudurum akbar, sebenarnya kebencian mereka dalam hati itu lebih besar ya, lebih besar gitu. Jadi karena kebencian mereka lebih besar dalam hati, tetapi karena kata manusia itu terbatas. Jadi bukan hanya kosakata anak kecil gitu ya, yang belajar kosakata, menambah kosakata, kemudian menambah perbendaharaan daripada kata-kata,
Tetapi orang dewasa juga kosakatanya terbatas. Karena kosakatanya terbatas, sedangkan kebencian dalam hatinya terhadap Muslim Palestina, terhadap perjuangan Palestina, terhadap donasi, terhadap boikot, terhadap dukungan di media sosial, semua terbatas. Seandainya hati tersebut dibelah, maka kata-kata tersebut hanya mewakili dari sekian persen dari kebencian mereka. Jadi inilah ikhlas dalam hati Allah Ta'ala, kita bisa mengambil pelajaran penting mahal di dalamnya. Bagaimana mereka melakukan semacam narasi yang menyudutkan Muslim Palestina, perjuangannya dengan narasi yang mereka berikan, supaya tadi fiqhul ayahnya kita bisa mengambil kesimpulan qasul ayah. Yang pertama, supaya kaum muslim ini makin sulit makin susah. Kalau kita sudah mulai ragu mendukung perjuangan Palestina, para mujahidin mereka tidak bisa tenang dalam berjihad. Mereka harus memperhatikan rakyat di Gaza, harus memperhatikan suplai senjata, harus bagaimana melawan narasi penjajah dan pendukung penjajah di media sosial dan seterusnya. Dan di kalangan kita juga, di barisan kaum muslimin terpecah belah, dari kalangan yang mulai yakin mendukung sampai yang ragu-ragu untuk mendukung perjuangan. Dan ini yang mereka inginkan, supaya kita ragu-ragu, supaya kita berantem satu sama lain Makanya kaidahnya sangat penting. Kaidahnya sangat penting, yaitu jangan ngambil informasi apapun dari mereka. Karena sebenarnya meskipun mereka menginginkan kebaikan tapi dalam hati mereka, tujuan mereka nantinya akan menggiring kepada keburukan. Baru-baru ini juga banyak orang nggak jelas juntrungnya, asalnya, kemudian berbicara masalah sejarah dengan masya Allah ngawur Kalau kita kan ngomong yang penting, yang penting ngomong Dan ini masalah besar bagi kaum muslimin Sehingga kaum muslimin tidak sedikit, baik yang nyata ataupun yang makhluk halus yang buzzer-buzzer itu yang mendukung orang-orang seperti ini, yang memutarbalikkan fakta dan sejarah. Dan kemudian bisa kita simpulkan beberapa kesimpulan ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala tentang ayat ini. Bagaimana bisa kita masukkan dalam konteks sekarang kebencian orang-orang kafir, sebagian orang-orang kafir terhadap Palestina, terhadap perjuangan Palestina, terhadap para pejuang, dan dukungan mereka dukungan mereka kepada Zionis Yahudi itu ternyata dari cermin ayat tadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Kenapa sih mereka dukung Zionis Yahudi? Padahal kalau kita lihat Muslim Palestina ini, kemudian para pejuangnya memperjuangkan tanah air mereka dan kehormatan serta agama mereka. Apa saja yang mendasari mereka? Kita bisa mengambil 3 kesimpulan saja dalam kesempatan kali ini. Yang pertama dibayar oleh Zionis. Ini fakta yang nggak bisa terbantahkan, bahwasanya sebagian mereka itu dibayar oleh Zionis Yahudi, baik langsung ataupun tidak langsung Dan kita nggak bisa berbicara banyak jika sudah disuap Anjing saja bisa nurut kepada tuannya yang sering memberikan makan pagi, siang, malam dan seterusnya. Itu anjing, hewan Apalagi manusia yang diberi makan daripada harta haram daripada Zionis Yahudi, bukan hanya untuk mendukung tapi untuk sekedar memecah narasi di antara kaum muslimin Memecah narasi di antara kaum muslimin, mereka akan lakukan itu meskipun tidak terang-terang mendukung Zionis. Dan ini bisa kita lihat bagaimana dalam Al-Quran itu berulang sebuah peristiwa orang-orang seperti ini mengarahkan dukungan kepada Zionis secara tidak langsung. Ingat kata Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Jika ada 2 pasukan yang bertemu di hari besar, yaitu pertempuran antara Muslim dengan musuhnya, yaitu para Zionis maka pilihannya cuma 2 dukung Muslim para pejuang Palestina, atau mendukung Zionis. Tidak ada pilihan ketiga, abu-abu itu nggak ada. Yang abu-abu itu secara tidak langsung itu mengarahkan dukungan kepada Zionis dan mengarahkan turu-turu mereka, lisan mereka yang tajam kepada perjuangan Muslim Palestina. Itu yang pertama, yaitu kemungkinan yang membenci perjuangan Palestina dan mendukung Zionis itu adalah sudah dibayar oleh Israel, dan kita nggak bisa berkata-kata seperti ini. Yang kedua,
yaitu kebodohan akan sejarah. Ya. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar bagaimana kebodohan akan sejarah itu merusak, ya, merusak daripada tujuan yang sedang kita capai saat ini. Orang bisa bilang sejarah itu masa lalu, tapi faktanya sejarah itu adalah pedoman untuk menggapai masa depan. Dikatakan dalam sebuah narasi, ya, siapa yang menguasai sejarah suatu kaum, maka dia akan menguasai bangsa tersebut. Dan bagaimana Zionis ini memutarbalikkan sejarah yang kemudian diikuti oleh para Zionis-Zionis pesek yang berada di negara kita ataupun negara lain. Ya, karena kebodohan akan sejarah gitu. Mereka nggak tahu, ya, sebagian teman-teman kafirin dari kalangan Nasrani ini yang Zionis itu atau Yahudi menganggap, ya, mempermalukan ajaran mereka, mengatakan Nabi Isa itu anak pelacur, ya, mengatakan Ibunda Maryam itu wanita nakal, ya, kemudian bagaimana kisah Ashabul Ukhdud yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang kemudian termaktub dalam sejarah bagaimana Yusuf bin Nuwas, seorang raja Yahudi di Himyar di Yaman gitu, ya, membantai orang Yahudi pemeluk agama Yahudi. Yusuf bin Nuwas ini agama Yahudi, kemudian membantai agama Nasrani yang berada di Yaman, dibuat parit yang lebar yang besar, kemudian membakar di dalamnya, dan kemudian melempar semua pemeluk agama Yahudi dari pemeluk agama Nasrani atau Kristen, dari mulai anak-anak, ya, manula, dewasa, bahkan sampai bayi, semuanya dilempar ke dalam parit tanpa pandang bulu. Dan ini fakta sejarah bagaimana kebencian orang-orang Yahudi terhadap Nasrani. Dan begitu pun kalau kita lihat sebanyak sejarah gitu, ya, yang sudah berlalu, yang sudah saya jelaskan, bagaimana makar daripada Yahudi ini, ya, mencelakakan daripada Nabi Allah Zakaria, mencelakakan daripada sepupu daripada Nabi Isa, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Dan bahkan kalau kita lihat makar mereka yang kemudian membuat Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, hampir-hampir disalib, tetapi keyakinan orang Islam itu adalah bagaimana Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan kebodohan sejarah yang mereka dapati sehingga mereka mencintai para Zionis. Ini kebodohan, ya, fakta, ya, yang itu kalau kita bahas di sini sudah termasuk panjang kali lebar kali dalam gitu, ya. Dan kemudian fakta yang ketiga, mereka kenapa membenci pejuang Palestina kemudian mendukung Zionis, yaitu sebenarnya kebencian yang mereka lakukan terhadap Palestina, kemudian pendukungnya, ya, kita, kemudian orang yang berinfak dan berdonasi di sana adalah mereka membenci Islam. Hanya saja saat ini yang terang-terangan memukul Islam secara terang-terangan kasat mata, gitu, ya, Zionis Yahudi. Kalau dulu Amerika dengan dibungkus dengan fitnah, ya, memiliki senjata pemusnah massal oleh Saddam Hussein, ya, fitnah terorisme dan seterusnya. Saat ini Islam didiskreditkan dengan radikalisme yang sedang terjadi di jalur Gaza, dan yang membantai hal tersebut, yang melakukan agresi adalah Zionis. Karena mereka membenci Islam dan kaum muslimin, kemudian mereka melakukan hal yang serupa yang sedang dilakukan oleh Muslim Indonesia. Dan itulah ikhwas sekalian rahmati Allah Ta'ala, mereka sebenarnya membenci Islam, tidak ingin Islam itu berkembang, bahkan menganggap Islam itu agama penjajah dan seterusnya. Meskipun faktanya kalau kita lihat sejarah lagi-lagi, ya, kita lihat sejarah, Islam tidak pernah membawa misi 3G dalam sebuah negara, ya, gold, glory, gospel. Dan kita tidak perlu mengarah kepada ke siapa 3G ini, ya, 3G bahasa kita, ya. Ini mengarah kepada kaum mereka yang banyak membantai penduduk sipil asli daripada wilayah tersebut dan seterusnya. Sedangkan Islam tidak pernah membawa 3G dalam penyebaran Islam, ya. Gold merampas harta atau kekayaan negeri tersebut, glory mengklaim wilayah penjajahan tersebut sebagai wilayah mutlak bagi negaranya, kemudian gospel atau misi penyebaran agama yang memaksakan penduduknya untuk memeluk agama yang mereka bawa. Dan ini bagaimana Islam datang itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dan semua ikhwah sekalian dalam hati Allah Ta'ala, kita terhindar daripada syubhat-syubhat orang-orang munafikin, ya, yang ingin memecah belah dan membuat keraguan di tengah kaum muslimin. Allah menyelamatkan kita daripada lisan-lisan tajam orang-orang kafirin
yang dalam hati mereka kebenciannya lebih besar daripada yang termaktub, yang terucap dalam lisan mereka. Nah, semoga Allah terus memberikan pertolongan kepada Islam dan kaum muslimin, kepada kita semua yang senantiasa ikhlas membantu perjuangan para pejuang di Gaza, Palestina, dan dimanapun mereka berada, selama mereka memperjuangkan al-haq, kebenaran. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan mencatatkan kita semua sebagai pengikut Rasulullah Muhammad SAW hingga di akhir kelak. Kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita meminta pertolongan. Hadamaikum ajma'in, al-haqqan barabbik falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.